Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Budiman Faat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meina Wulandari dengan NIM 18081051123, kelas D semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh tuntutan orang tua terhadap prestasi belajar siswa dalam pelajaran matematika di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan literatur, dan yang ketiga bab 3 desain dan metode penelitian. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan tentang latar belakang. Di dalam dunia pendidikan terdapat 2 faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa. Salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan yaitu keluarga, di mana di dalam keluarga terdapat orang tua yang berperan agar anaknya menghasilkan prestasi yang baik. Menurut Ramlah dan kawan-kawan, prestasi belajar adalah segala sesuatu yang bisa dicapai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dari hasil tes dalam bentuk skor atau nilai. Untuk membuat anaknya berprestasi, setiap orang tua memiliki caranya masing-masing. Terdapat orang tua yang memilih untuk memotivasi anaknya, dan terdapat beberapa orang lain yang memilih untuk menuntut anaknya. Menurut Baumrind, tuntutan orang tua adalah segala sesuatu tindakan orang tua untuk membuat anaknya menjadi bagian keluarga secara utuh dengan membuat anaknya menjadi dewasa dan kesediaannya untuk menghukum jika dia tidak patuh. Banyak persepsi orang tua, khususnya di lingkungan SMP Negeri 11 Kota Cirebon, yang menyatakan jika anaknya pandai dalam pelajaran matematika, mereka tergolong anak yang cerdas atau pandai. Dari persepsi tersebut, orang tua menuntut anaknya untuk pandai dalam pelajaran matematika. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke dalam kursus matematika. Padahal faktanya kecerdasan dan prestasi anak itu berbeda-beda. Terdapat anak yang memiliki kecerdasan linguistik, musikal, naturalis, dan lain sebagainya. Dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar tidak hanya bisa dilihat dari prestasi belajar matematika saja. Orang tua sebagai komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar sudah sebaiknya tidak menuntut anaknya untuk berprestasi dalam pelajaran yang mereka tidak sukai. Orang tua juga harus lebih memperhatikan prestasi dan kecerdasan yang dimiliki anaknya. Dari masalah tersebut perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh tuntutan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, maka pernyataan masalahnya yaitu pengaruh tuntutan orang tua terhadap prestasi belajar belum diketahui. Dan pertanyaan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh tuntutan orang tua terhadap prestasi belajar siswa dalam pelajaran matematika di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua yaitu tinjauan literatur. Saya akan memulainya dengan tinjauan konseptual. Menurut Hermawan dan Rahmawati, dapat disimpulkan bahwa tuntutan orang tua adalah pola asuh orang tua di mana hukuman menjadi bagian suatu proses agar anaknya menjadi apa yang orang tua harapkan. Selanjutnya, menurut Ramlah, Astuti, Indrawati, dan Sirait mengemukakan bahwa prestasi belajar matematika adalah seberapa jauh pengetahuan siswa dalam pelajaran matematika dengan dilihat dari seberapa jauh proses yang ia lakukan dalam bentuk nilai atau skor. Sejalan dengan hal tersebut,
Jayanti mengemukakan bahwa tuntutan orang tua terhadap prestasi adalah tindakan yang dilakukan orang tua agar anaknya berprestasi terhadap pelajaran matematika di sekolah dengan cara membuat anaknya lebih dewasa dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu tinjauan konseptual. Dalam mengasuh anak terdapat dua pola asuh atau dua dimensi, yaitu dimensi tuntutan orang tua dan dimensi irresponsif. Menurut Daniel, di dalam jurnalnya, di dalam dimensi tuntutan orang tua terdapat past parenting, di mana past parenting ini menyatakan bahwa kecenderungan orang tua hanya menuntut anaknya apa yang mereka inginkan dengan pengawasan yang begitu ketat selama proses yang berlangsung. Kemudian, sejalan dengan hal tersebut, Ningrum mengemukakan bahwa terdapat 4 indikator di dalam dimensi tuntutan orang tua, yaitu yang pertama, anak tidak diberikan kebebasan. Yang kedua, anak dituntut bertanggung jawab terhadap haknya. Yang ketiga, anak diberikan aturan yang begitu ketat. Dan yang keempat, orang tua terlibat dalam kehidupan anaknya. Selanjutnya yaitu tinjauan hasil penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian yang dilakukan Jayanti dan Hidayat, menghasilkan bahwa prestasi belajar siswa tidak hanya dilihat dari faktor tuntutan orang tua saja, melainkan ada beberapa faktor lain yang sangat mempengaruhinya. Mereka juga menghasilkan bahwa prestasi belajar siswa tidak bisa dipukul secara merata terhadap semua siswa, karena setiap siswa yang perfeksionisnya tinggi, jika diberikan tuntutan orang tua, maka mereka akan melakukan hal yang terbaiknya terhadap prestasi belajarnya. Hal ini berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Vitasari, di mana Vitasari mengemukakan atau mendapatkan hasil penelitiannya, pola asuh sangat mempengaruhi prestasi belajar matematika, di mana tuntutan orang tua merupakan pola asuh. Baik, selanjutnya kita memasuki poin yang ketiga, yaitu desain dan metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan desain kuantitatif, di mana dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik pengukuran. Instrumen yang saya gunakan yaitu skala tuntutan orang tua dan hasil prestasi belajar siswa. Sumber data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer untuk mengetahui bagaimana pengaruh tuntutan orang tua, dan data sekunder untuk mengetahui hasil tes belajar siswa. Untuk mengambil sampelnya, saya mengambil 50 siswa dari setiap angkatan dengan beberapa anak yang memiliki prestasi yang baik dan beberapa anak lainnya memiliki prestasi yang belum baik. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik korelasi, di mana teknik ini untuk mengetahui hubungan tuntutan orang tua dan prestasi belajar. Demikian presentasi proposal yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.